jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat terbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Mas, mengabarkan kalau misalnya ada satu orang pria yang kepalanya hampir keropos, itu kan langsung menghampiri Mas sampai ketika siram itu pria tersebut. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa? Karena masih belum ada petunjuk sampai ke sana situ. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis Kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Metalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang. Yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli.
Dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir demikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti yang tadi sampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andri Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa, Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan, Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar, diagnosa primernya, seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya, mulai dari kepala sampai bagian badan, itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di
daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andri Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri, OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu datang, Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D. 16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh asrama 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama Kontras, ya. memantau. Jadi dia di depan pintu asrama Kontras. Ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar Mas Kontras 3 hari yang lalu sampai 2 hari sebelum kejadian. Mas, Dia teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi ditanya dia pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras. Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi.
Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Mas, kan kalau misalnya ada satu orang pria yang kepalanya hampir keropos, itu kan langsung menghampiri Mas Andre ketika siram itu pria tersebut. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya, rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa, karena masih belum ada petunjuk sampai di sana situ. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis Kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Metalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang, yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa
ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir demikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti yang tadi sampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andri Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa, Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan, Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar, diagnosa primernya seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa
keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andri Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri, OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu datang, Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D. 16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh asrama 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama Kontras, ya. memantau. Jadi di depan pintu asrama Kontras, ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar Mas Kontras 3 hari yang lalu sampai 2 hari sebelum kejadian. Mas, Ya, teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi, ditanya, dia pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras.
Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi. Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Kan kalau misalnya ada satu orang pria yang kepalanya hampir keropos itu kan langsung menghampiri Mas Andre ketika siram itu pria tersebut. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya, rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa, karena masih belum ada petunjuk sampai di situ. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RCM, sudah ada dua dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis Kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Metalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang. Yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen.
Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir demikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andri Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa, Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan, Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya. Seperti yang disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar, diagnosa primernya seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah
dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andri Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri, OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu datang, Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D. 16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh asrama 3 hari ini. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama Kontras, ya. memantau. Jadi dia di depan pintu asrama Kontras. Ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar Mas Kontras 3 hari yang lalu sampai 2 hari kejadian. Mas, Ini seperti apa? Ya, teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi ditanya dia pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras. Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat
beraksi. Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Mas, kalau misalnya ada satu orang pria yang kepalanya hampir kelompok itu kan langsung menghampiri Mas Andre ketika disiram itu pria tersebut. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa? Karena masih belum ada petunjuk sampai di sana situ. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis Kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Batalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang, yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa
ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir sedemikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti yang tadi sampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andri Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa, Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan, Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar, diagnosa primernya seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah
dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis kontras Andri Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri, OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu datang, Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D. 16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh asrama 7 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama Kontras ya. Memantau, jadi di depan pintu asrama Kontras. Ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar Mas Kontras 3 hari yang lalu sampai 2 hari sebelum kejadian. Mas, Ya, teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi ditanya dia pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras. Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi. Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban.
Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Kan kalau misalnya ada satu orang pria yang kepalanya hampir keropos itu kan langsung menghampiri Mas Andre ketika siram itu pria tersebut. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya, rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa, karena masih belum ada petunjuk sampai di situ. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis Kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Metalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang, yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua,
saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir demikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti yang tadi sampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andri Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa, Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan, Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar, diagnosa primernya seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya, artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam.
sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya, dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andri Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri, OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya, dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu datang, Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D. 16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh asrama 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama Kontras, ya. memantau. Jadi di depan pintu asrama Kontras, ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar Mas Kontras 3 hari yang lalu, sampai 2 hari sebelum kejadian. Mas, Ya, teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi, ditanya, dia pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras. Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi.
Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Kalau misalnya ada satu orang pria yang kepalanya hampir kelompok itu kan langsung menghampiri Mas Andre ketika siram itu pria tersebut. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya, rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa, karena masih belum ada petunjuk sampai di sana situ. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis Kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Batalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang, yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa
ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir sedemikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andri Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa, Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan, Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar, diagnosa primernya seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa
keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andri Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri, OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu datang, Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D. 16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh asrama 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama Kontras, ya. memantau. Jadi dia di depan pintu asrama Kontras. Ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar Mas Kontras 3 hari yang lalu, April 2 hari sebelum kejadian. Mas, Ya, teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi ditanya dia pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras.
Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi. Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Mas, kan kalau misalnya ada satu orang pria yang kepalanya hampir keropos, itu kan langsung menghampiri Mas Andre ketika disiram itu pria tersebut. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa? Karena masih belum ada petunjuk sampai di situ. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RCM, sudah ada dua dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis Kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Metalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang, yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen.
Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir sedemikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti yang tadi sampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andri Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuh. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa, Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan, Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar, diagnosa primernya seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam.
sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya, dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andri Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri, OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya, dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu datang, Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D. 16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh Asrama 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama Kontras, ya. memantau. Jadi dia di depan pintu asrama Kontras. Ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar Mas Kontras 3 hari yang lalu, April 2023. Mas, Gimana? Cirinya seperti apa? Ya, teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi, ditanya, dia pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras. Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi.
Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Mas, kalau misalnya ada satu orang pria yang kepalanya hampir keropos, itu kan langsung menghampiri Mas Andre ketika siram itu, pria tersebut. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya, rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa? Karena masih belum ada petunjuk sampai di lokasi itu. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Batalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang, yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram, pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa
ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir sedemikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti yang tadi sampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andri Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa, Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan, Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar diagnosa primernya seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah
dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andri Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri, OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu datang, Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D. 16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh Asrama 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama Kontras, ya. memantau, jadi diem di depan pintu asrama Kontras. Ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar Mas Kontras 3 hari yang lalu sampai 2 hari sebelum kejadian. Mas, Cirinya seperti apa? Ya, teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi ditanya dia pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras. Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat
beraksi. Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Mas, kan kalau misalnya ada satu orang pria yang kepalanya hampir keluar, itu kan langsung menghampiri Mas Andre ketika siram itu pria tersebut. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya, rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa? Karena masih belum ada petunjuk sampai di sana situ. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Metalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang, yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram, pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa
ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir sedemikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara-perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andri Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa, Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan, Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar, diagnosa primernya seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa
keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andri Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri, OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu didatangi, Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D. 16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh selama 3 hari ini. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama Kontras ya. Memantau, jadi di depan pintu asrama Kontras. Ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar Mas Kontras 3 hari yang lalu sampai 2 hari sebelum kejadian. Mas, Ciri-cirinya seperti apa? Ya, teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi ditanya dia pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras.
Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi. Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Mas, ada satu orang pria yang kepalanya hampir keropos itu kan langsung menghampiri Mas Andre ketika siram itu pria tersebut. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya, rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa, karena masih belum ada petunjuk sampai di situ. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis Kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Batalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang. Yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram, pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen.
Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir sedemikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara-perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti yang tadi sampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andri Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa, Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan, Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar diagnosa primernya seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah dalam posisi
posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andri Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri, OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu datang, Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D. 16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh asrama 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama Kontras ya. Memantau, jadi dia di depan pintu asrama Kontras. Ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar Mas Kontras 3 hari yang lalu sampai 2 hari sebelum kejadian. Mas, Ciri-cirinya seperti apa? Ya, teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi ditanya dia pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras. Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi.
Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Mas, ada satu orang pria yang kepalanya hampir keropos itu kan langsung menghampiri Mas Andre ketika siram itu pria tersebut. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya, rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa? Karena masih belum ada petunjuk sampai di sana gitu. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis Kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Batalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang, yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram, pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa
ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir sedemikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti yang tadi sampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andri Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa, Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan, Mas? ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar, diagnosa primernya seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa
keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andri Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri, OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu datang, Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D. 16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh asrama 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama Kontras, ya. memantau, jadi dia di depan pintu asrama Kontras. Ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar Mas Kontras 3 hari yang lalu sampai 2 hari kejadian. Mas, orangnya seperti apa? Ya, teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi ditanya dia pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras.
Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi. Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Mas, kan kalau misalnya ada satu orang pria yang kepalanya hampir keropos, itu kan langsung menghampiri Mas Andre ketika disiram itu pria tersebut. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya, rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa? Karena masih belum ada petunjuk sampai di situ. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RCM, sudah ada dua dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis Kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Batalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang. Yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Siram pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu karena air keras mungkin bisa gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli.
Dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan terorganisir sedemikian rupa, tentu itu bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang akan melakukan layanan terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektual harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian ke perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Dan tadi sampaikan 20% luka bakar di bagian kanan tubuhnya dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan itu bagian matanya. Jadi sudah. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andri Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus jalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat datang ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Terus untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa? Mungkin sudah tindakan dari RSCM dan juga apa sudah ada kerusakan terjadi kepada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa dijelaskan? Ya, secara awal mungkin karena belum ada kita salah gitu ya. Seperti dari Mas Dor, kami mengapresiasi RSCM dari dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya. Dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya. Yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari porsi zat asam. Tapi secara garis besar, ya proses primernya seperti dari sampaikan 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka serius. Lalu yang paling memprihatinkan itu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasi berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini bisa disampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar dari reaksi kimia dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal yang mendatangi rumah Andri di daerah Jawa Barat, dan itu di sini juga mencari soal Andri, mencari tahu soal keluarga Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andri Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi email Andre dan keluarganya. Sedangkan OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu, asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal, namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Ismur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi kemudian menjadi penyiraman air keras. Tapi tadi saya komunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya, yang mendatangi rumah Andri di daerah Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari soal Andri, cari tahu soal keluarga Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan kerja atau dalam kontrak. Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat memang dia dikenal yang aku dari Jakarta berplat nomor B, dia platformnya Kapsen Pak, tapi D 16 Januari tangkapan layak yang ditunjukkan oleh selama 3 hari yang lalu. Dan kita sama Kontras
Ya. tahu, jadi di depan pintu asrama kelas ketika didatangi, itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar sekolah sekitar yang lalu Mas, Jadi teman saksi waktu itu bukan warga sekitar, bukan warga sekitar, bukan situ dan ketika didatangi tanya di Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jaya Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang juga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras. Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi. Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Ada satu orang pria yang namanya kan langsung diidentifikasi. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian sudah ruang disinfektan, itu dia menyampaikan juga rekaman yang nanti saja mereka juga rekaman soalnya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buka sama kronologis. Di Andri baru menceritakan dia menyampaikan pas ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga tolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini terasa warga di ya. Yang kami juga masih cari tahu ini siapa, masih belum ada. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa? Mas, mungkin sudah melakukan tindakan dari saya dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi kepada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa dicek? Ya, secara awal mungkin karena belum ada yang tahap lanjut gitu ya. Seperti yang disampaikan sebelum, ini mengapresiasi dari CN dari dua dokter dengan spesialisasi NK23 dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis Kontras Andri Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Izzal Hendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Batalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan pembela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jerah tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau di malam ya, dia diserang. Yang serangan itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemudian gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir demikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting.
Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Karena itu, saya juga mendesak kepada Presiden agar memberikan perhatian ke perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti yang tadi sampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan itu bagian matanya. Tadi sudah Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andre Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andre Yunus mengalami luka bakar mencapai 25% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andre Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa? Mas mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi pada Andre Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa seperti itu? ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM dan ada dua dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter THT, dokter kulit, dokter bedah dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya. Dan sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korrosi zat asam. Tapi secara garis besar, diagnosa primernya seperti yang disampaikan 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan itu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa sampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andre Yunus itu sudah dalam posisi aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andre di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andre, mencari tahu soal keluarga Andre gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh keluarga Andre gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andre. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andre Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saya hampiri OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar.
Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian menjadi penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak kenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan kerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu datang, Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Ya, jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya. Tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D. 16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh Di asrama 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama Kontras, ya. memantau. Jadi dia memberikan info asrama Kontras. Ketika didatangi dia pergi. Jadi beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar Mas Kontras 3 hari yang lalu sampai hari sebelum kejadian. Mas, Gimana? Ya, teman-teman saksi mengatakan bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi ditanya dia pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras. Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi. Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Ada satu orang pria yang menanya, Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang Kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa? Karena masih belum ada petunjuk sampai sekarang. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa, Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi kepada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa sensitifnya, Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis Kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Batalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang, yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir demikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andre Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti yang tadi sampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya, mulai dari kepala sampai bagian badan, itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan bagian matanya, tadi sudah. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andre Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andre Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong.
Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andre Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa, Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu kan Andre Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa cerita, Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM sudah ada 2 dokter ya, dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar diagnosa primernya seperti yang tadi disampaikan 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andre Yunus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andre di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andre, mencari tahu soal keluarganya Andre gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andre gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andre. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andre Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri, OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andre gitu ya, orang tuanya Andre, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andre di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andre, mencari tahu soal keluarganya Andre gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andre gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andre menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu datang? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya. Plat nomornya lengkap saya lupa, tapi D
16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh asrama 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama kontras, ya. memantau. Jadi dia di depan pintu asrama kontras. Ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar mas kontras 3 hari yang lalu sampai 2 hari sebelum kejadian. Mas, Gimana? Ciri-cirinya seperti apa? Dia teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi ditanya dia pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras. Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi. Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Mas, kan kalau misalnya ada 1 orang pria yang kepalanya hampir logos itu kan langsung menghampiri Mas Andre ketika siram itu pria tersebut. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya, rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa, karena masih belum ada petunjuk sampai ke situ. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa dicek Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis Kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Metalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang, yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram, pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua itu enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir sedemikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andre Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti yang tadi sampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya, mulai dari kepala sampai bagian badan, itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan itu bagian matanya, tadi sudah. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andre Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andre Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai
bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andre Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andre Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar, diagnosa primernya seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya, mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andre Yunus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andre di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andre, mencari tahu soal keluarganya Andre gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andre gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andre. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andre Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri, OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andre gitu ya, orang tuanya Andre, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andre di
daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu datang? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D. 16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh asrama 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama Kontras, ya. memantau di depan pintu asrama Kontras. Ketika didatangi dia begitu. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar Mas Kontras 3 hari yang lalu sampai 2 hari sebelum kejadian. Dia teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Tapi warga sekitar bukan situ, dan ketika didatangi ditanya dia langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras. Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi. Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lain yang sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Orang pria yang langsung mengakhiri masa ketika Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan, itu dia menyampaikan gitu ya, rekaman yang nanti saya bisa sampaikan juga rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang Kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa? Karena masih belum ada petunjuk sampai di sini. Mas, untuk kondisi Andri sendiri saat ini apakah mungkin sudah melakukan tindakan dari SCM dan juga apakah sudah ada kerusakan terjadi pada Andri, mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Nur, kami mempersiapkan RCM sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis Kontras Andri Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terlebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Metalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang. Yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram, pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir demikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andre Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang akan berkelanjutan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Dari sampaikan 24% luka bakar di bagian tubuhnya, dari kepala sampai bagian tangan itu mengalami luka bakar serius. Lalu yang paling memprihatinkan untuk bagian matanya tadi sudah. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andre Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer tim medis, Andre Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Aya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan saat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah.
Mas, untuk kondisi Andri sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari ASN dan juga apakah sudah ada kerusakan-kerusakan yang terjadi pada Andri? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada jadwal lebih lanjut, seperti yang disampaikan Mas Nur, kami mengapresiasi RCM ada 2 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter teknik, dokter belit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang benar coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar, diagnosa primernya seperti tadi disampaikan 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar serius. Lalu yang paling memprihatinkan itu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa disampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andrinus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksinya dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal ya, yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andri Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri, OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu, asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal, namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu juga bukan merupakan warga sekitar. Nah, langkah teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah ini dari situasi eskalasi sampai kemudian menjadi masuk penyiraman air keras. Tapi tadi sudah komunikasi sama ayahnya Andri, gitu ya, orang tua Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya, yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tua Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM. Kapan itu dipanggil? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya. Tapi platnya tidak lupa tapi D yang berada di tangkapan layar yang ditunjukkan oleh Asrama di hari yang lalu. Jadi ada orang bersama Kontras. Mantap. Jadi di depan pintu asrama Kontras juga didatangi dan beberapa saksi melihat orang asing di sekitar hari yang lalu dari hari. Ya, 6 saksi itu menolak kita bukan situ dan ketika didatangi ditanya di pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengatakan keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras. Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi. Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyiramkan air keras kepada korban.
Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat rekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lainnya sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku lewat batas jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Mas, ada satu orang pria yang kepalanya hampir bongkos kan langsung menghampiri Mas Andre ketika siram itu pria tersebut. Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari teman Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan itu dia menyampaikan gitu ya rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan seperti itu ada yang nyeletuk, ini orang operasi orang jahat ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu, ini siapa? Karena masih belum ada petunjuk pada ini. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa? Mas, mungkin sudah melakukan tindakan dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan terjadi gitu pada Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa psikisnya? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RCM, sudah ada 22 dokter ya, dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh OTK terhadap aktivis kontras Andre Yunus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ramai-ramai mendesak polisi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik kejahatan terorganisir tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut penyiraman air keras terhadap Andre adalah serangan terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Yusril mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Lebih menurut Yusril, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penyelidikan harus dilakukan secara mendalam. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Batalius Pigai, juga turut mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Andre. Pigai mengambil sikap tegas dengan pasang badan membela Andre. Untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga, ia mendesak aparat bekerja cepat demi kepastian hukum keluarga korban. Pigai juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung selama proses hukum berjalan, termasuk rencana menjenguk korban. Tidak hanya itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut aktor intelektual di balik tindakan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Menurut Novel, tindakan penyiraman tidak hanya dilakukan oleh 2 orang, melainkan terorganisir. Ia juga mendorong agar pelakunya tidak hanya diberi sanksi ringan, agar hal itu dapat memberikan efek jerah tidak hanya bagi pelaku, tapi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan serupa. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang. Yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Pelakunya menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, mungkin bisa gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang 2 gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini, biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir sedemikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andre Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan pelayanan terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian terhadap perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya.
seperti yang tadi sampaikan 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan itu bagian matanya. Tadi sudah Aktivis Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret. Berdasarkan diagnosis primer medis, Andri Yunus mengalami luka bakar mencapai 24% di bagian tubuhnya. Andre harus menjalani tindakan operasi intensif untuk menyelamatkan jaringan mata. Kondisi terkini Andre setelah disiram air keras diungkap oleh Dimas Bagus Arya yang merupakan koordinator Badan Pekerja Kontras. Dimas membeberkan betapa bahayanya efek cairan kimia yang mengenai bagian tubuh korban. Dalam peristiwa itu, air keras mengenai tubuh bagian kanan korban, khususnya mata, wajah, dada, dan tangan. Efek panas yang ditimbulkan zat tersebut membuat Andre menderita hebat di lokasi kejadian. Korban sempat berteriak kesakitan dan kemudian meminta tolong. Saking kuatnya zat kimia tersebut, baju yang dikenakan Andre dilaporkan langsung meleleh saat kejadian. Setelah itu, Andre mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Andre kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Saat diantarkan ke RSCM, Andre langsung mendapatkan perawatan serius. Andre ditangani oleh 6 dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Tindakan darurat pun segera dilakukan pada bagian mata yang terdampak cukup parah. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa, Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa misalnya? ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya. Seperti yang disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM sudah ada 20 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar diagnosa primernya seperti yang tadi disampaikan 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan itu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini bisa disampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarga Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, ternyata rumah keluarga aktivis Kontras Andri Yunus ternyata sempat didatangi oleh orang tak dikenal. Sosok OTK yang mendatangi rumah Andre kini masih menjadi misteri. Kabar adanya orang tak dikenal mendatangi rumah keluarga Andre diungkap oleh koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam wawancara di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret. Disebutkan bahwa orang tak dikenal itu datang pada tanggal 16 Januari 2026. Ia disinyalir mencari tahu informasi ihwal Andre dan keluarganya. Saat dihampiri OTK tersebut mengaku dari Jakarta yang berplat nomor D. Pihak Kontras menduga hal tersebut berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan Andre dalam lingkup kerjanya sebagai pekerja pada bidang hak asasi manusia. Selain itu, 3 hari yang lalu asrama Kontras juga sempat didatangi oleh orang tak dikenal namun pergi saat dihampiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam kesempatan yang sama. Orang yang mendatangi mes Kontras itu diduga bukan merupakan warga sekitar. Nah, rangkaian teror lainnya, seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi skala sampai kemudian menjadi penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya, yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarga Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM Kontras. Kapan rumah itu datang kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengambil dari Jakarta
D ya, itu keterangannya siapa, tapi D 6 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh asrama 3 hari yang lalu. Jadi kita datang ke asrama kontras. Cuma tahu di depan pintu asrama kontras ketika didatangi itu beberapa saksi melihat orang asing di sekitar mas kontras 3 hari yang lalu sampai 2 hari sebelum kejadian. Mas, Gimana? Definisinya seperti apa? Ya teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi ditanya dia pergi langsung. Polda Metro Jaya saat ini masih memburu terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Polda Metro Jaya mengecam keras tindakan penyiraman air keras tersebut. Kabinmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi langsung bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa Polres Metro Jaya Pusat telah mendatangi korban dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara serius dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti di lokasi kejadian. Dari informasi awal yang diperoleh polisi, ada 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban. Secara terpisah, Kontras mengungkap terkait ciri-ciri sosok misterius penyiram air keras. Kedua pelaku adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor saat beraksi. Pelaku pertama berperan sebagai pengendara motor. Dia mengenakan pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga jin, dan helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua sebagai penumpang berperan menyirangkan air keras kepada korban. Pelaku kedua ini mengenakan penutup wajah berwarna hitam, kemudian kaos berwarna biru tua dan celana jeans. Aksi kedua pelaku sempat rekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pria dengan membonceng pria lain yang sempat berbalik arah sebelum mendekati lokasi korban. Setelah sepeda motor terduga pelaku melewati mata jangkauan kamera CCTV, terlihat bayangan seorang yang menyiramkan cairan ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andre mengalami luka bakar sekitar 24%. Ada orang pria yang ada hampir itu kan langsung menangani masalah ketika siram itu Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan itu menyampaikan gitu ya rekaman yang nanti saya sampaikan juga rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih dekat sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan atas, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan waktu itu ada yang nyeletuk, ini orang KBH gitu ya. Yang kami juga masih cari tahu ini siapa, karena belum ada petunjuk adanya. kondisi Andri Yunus sendiri itu saat ini seperti apa? Sudah minta dari SM dan juga sudah ada kerusakan yang terjadi di pagi. Mungkin dari fisiknya apa bisa diceritakan? Secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut ya, seperti yang disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi ACM dari 2 dokter dengan spesialisasi tentang kasus baik ya.